Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di materi kita kali ini adalah barisan dan deret, dan di part 4 kita akan fokus membahas barisan geometri. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan ciri barisan geometri, menentukan suku KN barisan geometri, dan menggunakan barisan geometri dalam pemecahan masalah. Nah, seperti apa barisan geometri itu? Nah, mari kita perhatikan barisan berikut ini. Nah, nampak di layar suatu barisan yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, ini biasa diistilahkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan barisan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ternyata barisan ini kita peroleh dengan mengalihkan dua dari suku sebelumnya. Nah, seperti angka 2 ini kita peroleh dari suku sebelumnya dikali 2 ya. Jadi 1 kali 2, 2, dan seterusnya. 2 kali 2, 4. Nah, suku berikutnya kita peroleh lagi 4 kali 2, 8. Dikali 2 lagi 16, jadi 16 kali 2, 32, dan seterusnya. Nah, ini bisa terlihat di layar. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan 2 pada suku sebelumnya. Nah, jadi barisan geometri, barisan bilangan yang hasil bagi atau perkalian dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, dari pengertian ini, mari kita lihat lebih jelasnya. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tetap atau konstan. Atau biasa juga ada istilah lain yaitu hasil bagi dua suku yang berurutan itu nanti disebut rasio. Jadi seperti 2 bagi 1 atau suku kedua dibagi suku pertama hasilnya 2 ya. Bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua, 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, itu disebut dengan rasio. Nah, bilangan yang tetap tersebut dinamakan rasio atau pembanding dan dinotasikan, jadi dilambangkan dengan R. Nah, mari kita perhatikan contoh barisan berikut ini. Jadi ada poin A, poin B, poin C. Nah, seperti apa rasionya itu? Jadi dengan pembanding suku sebelumnya itu, jadi suku kedua dibagi suku ketiga, bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua yaitu 12 bagi 6, hasilnya 2 ya. Dan seterusnya, suku keempat dibagi 12, itu juga hasilnya 2. Nah, 2 ini disebut rasio, disimbolkan dengan R. Nah, selanjutnya kita lihat poin B, untuk memperoleh rasionya itu, suku kedua dibagi suku pertama yaitu 1/2, bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. 1/2 dibagi 1, itu hasilnya juga 1/2. Ataukah suku keempat dibagi suku ketiga, yaitu 1/4 dibagi 1/2, hasilnya 1/2 juga. Nah, jadi R-nya sama dengan 1/2. Berikutnya di poin C, jika kita perhatikan ini, jadi kalau suku kedua dibagi suku pertama, yaitu -4 bagi 2, hasilnya adalah -2. Begitu juga di suku ketiga bagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga, yaitu -16 bagi 8, itu hasilnya juga -2. Jadi rasionya sama dengan -2. Nah, untuk memperoleh ini jadi barisan geometri itu bisa kita peroleh dengan bilangan bulat positif, bisa saja pecahan rasionya, bisa juga negatif. Dengan demikian, bisa disimpulkan jika U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN, barisan geometri dengan UN adalah rumus KN berlaku rumus untuk rasio yaitu R sama dengan UN per UN min 1. Nah, rumus umum suku KN barisan geometri dengan suku pertama U1, jadi U1 dinyatakan dengan A dan rasio R dapat diturunkan sebagai berikut. Jadi U1 tadi sama dengan A. Nah, untuk memperoleh U2 yaitu
U1 dikali R. U1 tadi adalah A, berarti A dikali R atau AR. U3, U2 dikali R. U2 tadi adalah AR. AR dikali R itu hasilnya AR pangkat 2. Nah, U4, U3 dikali R, berarti U3 tadi adalah AR pangkat 2 dikali R. Nah, itu sama dengan AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan UN? Untuk UN berlaku UN min 1 dikali R sama dengan A dikali R pangkat N min 2 dikali R sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, jika kita perhatikan ini ada polanya ya. Untuk U1 sama dengan A, sebenarnya di sini AR pangkat 0. Jadi U2 sama dengan AR. U3 sama dengan AR pangkat 2 selalu min 1 ya. Jadi untuk U4 AR pangkat 3. Nah, untuk U5 AR pangkat 4. Nah, seperti itu cara menemukan rumusnya. Nah, dengan demikian diperoleh barisan geometri. Jadi U1, U2 bisa kita tuliskan seperti ini ya. U1 tadi A, U2 AR, U3 AR pangkat 2. Dan seterusnya diperoleh untuk UN itu AR pangkat N min 1. Jadi rumus umum suku ke N, UN barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, dari sini bisa kita peroleh keterangan bahwa A itu adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Baik, kita langsung saja ke contoh. Carilah suku pertama, rasio, dan suku ketujuh dari barisan geometri berikut. Jadi di poin A, poin B. Nah, ada 3 yang ditanyakan ya. Suku pertama yaitu A-nya, rasio, R, dan suku ketujuh berarti U7. Baik, kita langsung jawab saja untuk yang pertama. Nah, diingat kembali rumus rasio, R sama dengan UN per UN min 1. Nah, suku pertamanya sekira terlihat jelas. Jadi U1-nya adalah 2 ya. Kemudian R-nya boleh kita gunakan berdasarkan rumus U2 per U1. Itu hasilnya adalah 6 bagi 2, 3. Dan berikut untuk suku ketujuh, diingat rumusnya lagi, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Berarti U7 sama dengan A-nya 2, R-nya 3, berarti 2 dikali 3 pangkat 7 min 1. Nah, jika ketemu perpangkatan seperti ini, tentu yang kita sederhanakan, yang kita selesaikan yang pangkat dulu ya. 3 pangkat 6, jadi 7 kurang 1, 6. Sehingga diperoleh 2 dikali 3 pangkat 6, artinya 2 kali 729. Sehingga suku ketujuh adalah 1458. Nah, di poin B juga sama ya, sama caranya. Baik, kita langsung saja tetapkan suku pertamanya atau A-nya adalah 9. Kemudian rasionya ya, di sini saya ambil contoh U3 per U2, yaitu min 1 per 3. Jadi boleh menggunakan U2 per U1, itu juga hasilnya sama ya, min 3 per 9 itu jika disederhanakan, dikecilkan hasilnya sama, yaitu min 1/3. Nah, selanjutnya kita ingat kembali untuk rumus suku ketujuh. Diingat rumusnya untuk barisan geometri, sehingga kita peroleh U7 sama dengan 9, jadi A-nya 9, R-nya min 1/3 pangkat, karena U7 berarti 7 kurang 1. Nah, kita sederhanakan ini, diperoleh 9 dikali min 1/3 pangkat 6. Jadi 1 pangkat 6 itu tetap 1 ya. Jadi bisa kita tuliskan 9 kali 1, 9. Selanjutnya min 3 pangkat 6. Nah, yang perlu kita ingat di sini, jika bilangan pokoknya negatif, pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Nah, kalau pangkatnya ganjil, bilangan pokoknya min, hasilnya negatif. Nah, dari sini bisa kita peroleh U7 sama dengan 9 per 729. Nah, jika ini kita sederhanakan, ya, pembilang penyebut, ini bisa dibagi 9 ya. Sehingga diperoleh untuk U7 sama dengan 1 per 81. Jadi suku ketujuh pada barisan di poin B ini adalah 1 per 81. Contoh berikut,
Suku pertama dan suku kelima dari barisan geometri berturut-turut min 6 dan min 2 per 27. Tentukan suku ketiga dari barisan tersebut. Nah, dari soal ini bisa kita tuliskan apa yang diketahui suku pertama sama dengan min 6, jadi A sama dengan min 6. Dan suku kelima, U5 sama dengan min 2 per 27. Nah, selanjutnya kita tuliskan U5 per U1. Nah, U5 itu dari rumus barisan geometri bisa kita tuliskan AR pangkat 5 kurang 1, U1 adalah A. Sehingga jika ini kita sederhanakan diperoleh AR pangkat 4 dibagi A. Nah, U5 tadi nilainya adalah min 2 per 27, A adalah min 6. Jadi kita tuliskan min 2 per 27 dibagi min 6. Nah, bagaimana menyelesaikan hal seperti ini? Nah, tentu yang biasa kita ingat bahwa bagi itu inversnya kali ya. Jadi nanti kita kali. Min 6 ini kita anggap min 6 per 1, tapi ini akan dibalik nanti menjadi min 1 per 6. Nah, kita sederhanakan dulu yang bisa, A dibagi A, habis ya. Tersisa R pangkat 4 sama dengan min 2 per 27 dikali min 1/6. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dan 6. Nah, hasilnya adalah 3 ya. Jadi 1 dikali 1, 1/27 dikali 3, min kali min hasilnya positif. Jadi R pangkat 4 sama dengan 1 per 81. Nah, untuk menyederhanakan ini kita ingat materi kita di eksponen. Kita ingin mencari nilai R-nya. Jadi diperoleh yang memenuhi adalah 1/3 pangkat 4. Kemudian pangkat 4-nya kita coret. Dan diperoleh R sama dengan 1/3. Nah, kita sudah peroleh nilai A min 6, R-nya rasionya sama dengan 1/3. Nah, kita tinggal menulis untuk suku ketiga, berarti U3 sama dengan AR pangkat 2, karena 3 kurang 1 ya, 2. Nah, dari sini kita peroleh A sama dengan min 6 dikali 1/3 pangkat 2, jadi ketemu soal seperti ini disederhanakan dulu. Kita jawab dulu yang pangkatnya, jadi 1/3 pangkat 2 adalah 1/9. Nah, ini bisa langsung kita peroleh nilainya, yaitu min 6 kali 1, min 6 per 9. Nah, ini bisa kita selesaikan menjadi min 2 per 3. Jadi suku ketiga pada soal ini adalah min 2 per 3. Kita lanjut di contoh ketiga. Populasi satu jenis serangga setiap tahun menjadi 2 kali lipat. Jika populasi serangga tersebut saat ini mencapai 5.000 ekor, tentukan populasi serangga 10 tahun yang akan datang. Nah, baik, apa yang kita ketahui dari soal ini? Tentu kita bisa menulis bahwa yang pertama itu adalah 5.000 ekor. Jadi A-nya 5.000, kemudian R-nya rasionya, karena di sini dijelaskan 2 kali lipat, berarti R-nya adalah 2. Nah, untuk populasi 10 tahun yang akan datang, berarti itu U berapa itu? Ya, U11 ya, karena yang pertama itu 5.000 belum berkembang. Jadi populasi 10 tahun yang akan datang itu adalah U11. Nah, rumus umum untuk barisan geometri bisa kita tuliskan seperti tadi, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Sehingga U11 sama dengan AR pangkat 11 kurang 1. Nah, A-nya tadi 5.000, R-nya adalah 2 ya. 11 kurang 1 berarti pangkat 10. Jadi ketemu ya soal seperti ini, yang kita selesaikan dulu adalah pangkatnya. Nah, 2 pangkat 10 itu berapa? 1024. Sehingga U11 sama dengan 5.000 dikali 1024, hasilnya adalah 5.120.000 ekor. Jadi banyak populasi serangga 10 tahun yang akan datang adalah 5.120.000 ekor. Contoh berikut, pada barisan geometri diketahui U2 tambah U5 sama dengan 9 dan U4 tambah U7 sama dengan 36. Jika rasio barisan tersebut bernilai positif, tentukan nilai suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, baik, ada keterangan yang perlu kita pahami dulu bahwa rasionya bernilai positif. Jadi nanti yang kita ambil yang nilai positif. Nah, selanjutnya yang kita ketahui di sini adalah ini ya, U2 tambah U5 sama dengan 9
dan U4 tambah U7 sama dengan 36. Nah, dari kedua ini kita buat persamaannya. Nah, kita kerja terpisah, U2 tambah U5 sama dengan 9. Dan nanti kita akan kerja juga U4 tambah U7 sama dengan 36. Baik, kita langsung masuk. U2 itu rumusnya apa? Nah, itu ya. Jadi kita tuliskan AR pangkat 2 kurang 1 tambah untuk 5 AR pangkat 5 kurang 1 sama dengan 9. Nah, diperoleh AR tambah AR pangkat 4 sama dengan 9. Nah, ini bisa kita buat dalam satu bentuk faktor, yaitu AR dalam kurung 1 tambah R pangkat 3 sama dengan 9. AR kali 1 kan AR. AR dikali R pangkat 3. Nah, kalau perpangkatan itu perkalian itu pangkatnya dijumlah ya. AR kali R pangkat 3 itu AR pangkat 4. Nah, ini bentuk sederhananya 1 tambah R pangkat 3 sama dengan 9 per AR. Nah, sampai di sini kita kerja cukup. Nah, kita lanjutkan di yang kedua ini. U4 tambah U7 sama dengan 36, jadi U4 rumusnya adalah AR pangkat 3. U7 AR pangkat 6 sama dengan 36. Nah, ini juga bisa kita faktorkan. AR pangkat 3 dalam kurung 1 tambah R pangkat 3 sama dengan 36. Nah, ini untuk lebih jelasnya AR pangkat 3 kali 1 itu AR pangkat 3 ya. AR pangkat 3 kali R pangkat 3 artinya AR pangkat 6 sama dengan 36. Karena 1 tambah R pangkat 3 ini bisa kita substitusikan. Nah, nilainya tadi adalah 9 per AR ya. Nah, sehingga kita tulis AR pangkat 3 dikali 9 per AR. Jadi 9 per AR ini kita peroleh dari sini tadi. Yang pertama sama dengan 36. Nah, karena perkalian bisa kita sederhanakan. A dibagi A itu habis ya. Nah, kemudian R pangkat 3 di sini R pangkat 1 berarti sisa R pangkat 2. A bagi A tadi habis. Sehingga diperoleh 9R pangkat 2 sama dengan 36. Nah, R pangkat 2 sama dengan 36 bagi 9 adalah 4. Nah, selanjutnya R pangkat 2 ini kita tuliskan dalam bentuk akar. Akar 4 itu hasilnya bisa min 2, bisa positif 2. Nah, di soal sudah dijelaskan bahwa R-nya rasionya bernilai positif. Jadi yang kita ambil R sama dengan 2. Yaitu karena positif ya. Nah, karena R sama dengan 2, nah ini nanti kita substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu 1 tambah R pangkat 3 sama dengan 9 per AR. Nah, hasilnya adalah kita substitusi R pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 9 per A dikali 2. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, 2 kali 2 kali 2. Sehingga 1 tambah 8 sama dengan 9. Nah, 9 ini kita kali silang. 9 kali 2A sama dengan 18. A sama dengan 9. Dan A sama dengan 9 per 18. Ternyata ini bisa kita sederhanakan. Pembilang penyebutnya kita bagi 9. Sehingga A adalah 1 per 2. Nah, nilai A sama dengan 1 per 2 dan R sama dengan 2. Nah, sekarang kita masuk untuk U10. Nah, rumusnya langsung AR pangkat 9. Kita substitusi saja. U10 sama dengan 1/2 kali R-nya 2 ya, 2 pangkat 9. Nah, ini kita peroleh, bisa langsung kita bagi, di sini 2 pangkat 1, berarti kita coret. Nah, bisa kita tuliskan 1 kali 2 pangkat 8 itu berapa? Nah, hasilnya adalah 256. Jadi nilai suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 256. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.